penginputan hasil musrenbang desa ya dalam SIPD. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya yang senantiasa istiqomah di jalannya sampai akhir zaman. Baiklah Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mulai, ini pada siang hari ini kami informasikan bahwa untuk yang mengikuti bimbingan teknis penginputan melalui SIPD, ini kurang lebih ada 13 kecamatan, yaitu Kecamatan Lengkong, Jampang Tengah, Cicantayan, Gunung Guruh, Cisaat, Kadudampit, Caringin, Sukabumi, Sukaraja, Kebon Pedas, Sukalarang, Cirenghas, Geger Bitung. Ya, kami berharap Bapak Ibu operator yang pemerintah desa yang ada di lingkup kecamatan ini bisa sudah hadir ya dan bisa mengikuti acara ini meskipun dalam kegiatan ini melalui virtual atau Zoom meeting, dan tentunya barangkali ini banyak hal ataupun bisa jadi ada hal-hal yang tidak optimal seperti apabila dilaksanakan secara offline. Tapi mudah-mudahan melalui Zoom meeting ini aktivitas kita bisa lancar sesuai dengan yang diharapkan. Dan apabila ada hal-hal yang nantinya perlu mendapatkan penjelasan ataupun perlu mendapatkan pencerahan, silakan ditanyakan baik pada saat Zoom meeting ini maupun nanti setelah acara ini gitu ya. Nanti akan ada layanan berkaitan dengan teknis penginputannya apabila nanti Bapak Ibu sekalian menghadapi kendala dalam pelaksanaannya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, untuk agenda hari ini insya Allah akan disampaikan yang pertama adalah sambutan, yaitu dari Kepala Bidang PPEPD Bapelitbangdang Kabupaten Sukabumi. Kemudian dilanjutkan dengan paparan secara teknis berkaitan dengan penginputan SIPD hasil dari musrenbang desa. Saya kira kita mulai saja dengan bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mengoptimalkan waktu, agenda kita lanjutkan pada sambutan arahan sekaligus barangkali membuka secara resmi BIMTEK ini yang akan disampaikan oleh Kepala Bidang Pembangunan Perda Kabupaten Sukabumi yang akan disampaikan oleh Bapak Agus Surya Manggala MSI. Kepada Bapak Agus dipersilakan. Terima kasih Pak Tata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agus. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Hari ini kita bisa dapat berkumpul bersama dalam kegiatan BIMTEK SIPD untuk operator di desa ataupun kecamatan. Yang terhormat Bapak Ibu perangkat desa atau kecamatan dan operator di kecamatan dan di desa. Kami mohon dari Bapak Dalit Bangda, mohon maaf siogianya kegiatan BIMTEK ini rencana dilaksanakan secara offline, Bu. Bapak Ibu sekalian di kantor Bapak Dinas Hubungan ada terkendala non teknis, jadi kegiatan BIMTEK ini dilaksanakan secara online. Mohon izin sebetulnya, mohon maaf sebelumnya kegiatan ini dilaksanakan secara online. Makanya untuk itu agar kegiatan BIMTEK ini dapat bermanfaat ataupun memberikan kelancaran dalam RKPD Kabupaten Sukabumi tahun 2023, kami mohon ke Bapak Ibu sekalian agar bisa menyimak ataupun silahkan sampaikan kendala-kendala yang ada ataupun yang hadapi saat ini ataupun yang kemarin, pengalaman yang kemarin, solusi apa yang harus dilaksanakan dalam pengusulan dari desa ke penyusunan RKPD tahun 2023 ini. Jadi usulkanlah kesesuaian kegiatan yang benar-benar memberikan manfaat ataupun benar-benar mendongkrak ataupun sesuai dengan visi misinya Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, dan ataupun sesuai dengan prioritas pembangunan di
Kabupaten Sukabumi tahun 2021-2026 situ. Nah, mungkin ekspor ini saya tidak banyak disampaikan karena untuk yang paling terpenting adalah dalam kegiatan ini adalah bagaimana Bapak Ibu dapat mengatasi permasalahan pengusulan usulan kepada penyusunan RKPD 2023 dan solusinya seperti apa. Mungkin nanti secara praktek atau secara paparan akan disampaikan oleh Pak Kresno nanti yang disampaikan BINTEK ini, dan kami harap BINTEK ini tidak selesai di sini, dan kami juga nanti ke depan akan menyediakan desk ataupun helpdesk buat Bapak Ibu yang apabila dalam saat ini mengalami kendala ataupun nanti ke depan mengalami kendala dalam pengusulan usulan dari desa. Kami rencana itu melakukan helpdesk itu di kantor Bapak Dalit Bangda itu pukul 8 sampai jam 4 sore. Nah, itu kami buka. Ataupun bisa lewat online juga bisa, dan jam itu jam 8 sampai jam 4 sore, ataupun malam bisa juga jam 7 malam sampai jam 9 malam. Bapak Ibu apabila menghadapi ataupun mengalami kesulitan ataupun error dan perlu pembimbingan dari kami. Dan apabila ada koneksi internet terbatas, Bapak Ibu bisa ikut ke desa tetangga yang memiliki koneksi internet lebih bagus, ataupun bisa ikut di kecamatan, ataupun kami sediakan juga di Bapeda nanti untuk pengurusan Bapak Ibu untuk penyusunan RKPD tahun 2023 ini. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, Pak Tatang. Mohon maaf bila pada kesalahan dalam pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kabid atas arahannya. Tadi sudah sangat jelas ya untuk Bapak Ibu sekalian. Ini mohon nanti bisa mengikuti, mengoptimalkan pertemuan hari ini, walaupun nanti kedepannya juga tadi disampaikan oleh Pak Kabid akan ada desk ya atau help desk yang nantinya bisa dimanfaatkan oleh Bapak Ibu sekalian. Tentunya dengan adanya acara ini diharapkan kendala-kendala yang nantinya kemungkinan akan dihadapi oleh Bapak Ibu sekalian, ataupun barangkali yang tahun sebelumnya pengalaman-pengalaman yang pernah dihadapi, dimohon kiranya bisa disampaikan dalam pertemuan ini sehingga nanti bisa didapatkan solusinya. Saya kira itu tadi arahan Pak Kabid sudah sangat jelas. Kemudian kita lanjutkan saja agenda kita yang kedua, yaitu paparan terkait dengan teknis penginputan melalui SIPD. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Pak Kresno atau Om Kresno atau A Kresno sama saja. Jadi beliau memang sudah Kak Koncara ini namanya. Walaupun orang namanya O belakangnya O, tapi bukan orang Jawa ternyata. Bukan orang Jawa Tengah maksud saya, tapi Jawa Barat gitu ya. Maka kepada Pak Kresno dipersilakan untuk menyampaikan paparannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya kepada Pak Tatang sudah memberikan waktunya untuk kepada saya memaparkan terkait teknis atau tata cara penginputan usulan desa di SIPD. Mohon izin share screen. Nah, saya akan mulai dari sini pertama. Bapak Ibu perlu diketahui bahwa untuk alur usulan musrembang kecamatan akan dilakukan 4 tahapan verifikasi. Nah, yang pertama untuk input usulan musrembang desa itu dilakukan pada tanggal 3 Desember 2021 kemarin hingga 30 Januari 2022. Nah, setelah itu usulan Bapak Ibu itu akan masuk diverifikasi oleh mitra Bapeda, dan waktunya berbarengan dengan pelaksanaan Bapak Ibu melakukan input, yaitu pada tanggal 3 Desember sampai 30 Januari 2022. Nah, setelah itu usulan Bapak Ibu yang telah diverifikasi oleh Bapeda akan masuk ke tahapan yaitu verifikasi kecamatan yang dilaksanakan pada Pramusrembang Kecamatan pada tanggal 31 Januari sampai 4 Februari 2022. Nah, setelah 4 Februari, nanti tanggal 7 hingga 10 Februari itu akan dilakukan musrembang kecamatan. Jadi hasil verifikasi ini akan dijadikan bahan para camat di dalam musrembang kecamatan. Nah, setelah itu
hasil dari verifikasi ini juga akan dibawa di desk oleh kecamatan dengan perangkat daerah tujuan usulan Bapak Ibu itu yang insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 16 sampai 17 Februari 2022. Nah, setelah itu, jika setelah selesai diverifikasi oleh OPD tujuan, lalu diverifikasi oleh TAPD, Bapeda dan BPKAD, lalu masuk ke dalam subkegiatan perangkat daerah jika telah disetujui semuanya. Nah, ini merupakan alur dari usulan musrembang Bapak Ibu semua. Setelah itu, saya akan menjelaskan teknis tata cara penginputan usulan musrembang desa di SIPD. Yang pertama, Bapak Ibu membuka alamat webnya itu sukabumikab.sipd.kemendagri.go.id. Nah, selain itu juga diharapkan Bapak Ibu juga menggunakan internet di luar plat merah atau di luar IndiHome, yaitu seperti contoh Indosat. Nah, jika telah melakukan dengan menggunakan Indosat, selain itu juga digunakan juga browser Mozilla Firefox, jangan Chrome kalau bisa ya. Nah, setelah masuk ke halaman sukabumika.spd.kemendagri.go.id, nanti Bapak Ibu pilih menu yang ini, yang Sistem Informasi Pembangunan Daerah yang paling kiri. Dan nanti terus juga pilih juga menu yang ini, Perencanaan Pembangunan Daerah. Lalu pilih yang menu lagi, Perencanaan Pembangunan Daerah. Nah, pada saat udah selesai klik menu Perencanaan Pembangunan Daerah, nanti akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Form login yang terdiri dari username dan password. Untuk defaultnya, username itu berupa SIPD, titik nama kecamatan, titik nama desa. Nah, password awalnya itu Sukabumikab. Jadi contoh ada dari kecamatan Sukabumi, desa Perbawati, berarti sipd.sukabumi.perbawati. Nah, passwordnya Sukabumikab. Itu contohnya. Nah, setelah itu Bapak Ibu pilihnya tahun 2023, jangan 2022. Soalnya kita melakukan pengusulan untuk tahun 2023. Nah, setelah itu masuklah ke halaman dashboard-nya. Nah, di dashboard ini Bapak Ibu klik yang menu pojok kiri atas, di sini ada klik menu usulan kelurahan garing desa. Nah, setelah usulan keluar nanti akan muncul seperti ini. Ada 3 tab, yang pertama tab pengajuan, tab verifikasi, dan tab monitor. Kalau tab pengajuan berarti itu usulan yang Bapak Ibu telah diajukan dan masuk ke dalam sistem. 3 tab ya. Tapi usulan tersebut masih berada di kamar Bapak Ibu, belum dilanjutkan untuk diverifikasi oleh Bapeda. Nah, untuk membuat usulannya Bapak Ibu klik yang tombol warna biru hijau ini. Nah, tombol warna hijau ini ada klik tambah usulan baru. Nah, nanti akan muncul form seperti ini. Nah, di form seperti ini nanti ada pilihan-pilihannya. Untuk form pengajuan usulan kepada, nah ini ada 2 pilihan, provinsi dan kabupaten kota. Nah, karena ini untuk pengajuannya kepada kabupaten kota, Bapak Ibu pilihnya yang kabupaten kota. Untuk usulannya ini disesuaikan dengan kamus usulan yang diberikan oleh kecamatan juga. Terus selanjutnya itu kolom permasalahan. Pada kolom permasalahan ini diharapkan Bapak Ibu atau desa itu tidak melakukan input terlalu banyak, atau kalimat-kalimatnya jangan terlalu banyak. Cukup saja jenis pekerjaan atau output yang diinginkan. Misalkan Bapak Ibu pengen ngusulin di situ tuh ada untuk ruang kelas baru. Nah, cukup aja dituliskan ruang kelas baru berapa unit, misalkan 2 unit dengan perkiraan anggaran misalkan 200 juta. Nah, jadi jangan hanya tulis permasalahannya itu ruang kelas rusak. Nah, itu kami nanti verifikator bingung. Ruang kelas rusaknya perlunya berapa sih? Nah,
kalau bisa pada saat kolom permasalahan ini dituliskan juga jumlah atau jumlah output yang diinginkan ya, dan satuannya. Nah, untuk peta ini bisa di skip saja, jangan diinputkan. Nah, selanjutnya untuk alamat, ini detail, bisa langsung didetailkan RT, RW, dusun, blok, dan lain-lain. Contohnya untuk usulan desa, itu Bapak Ibu alamatnya bisa dimasukkan, untuk usulan sekolah ya, Bapak Ibu masukkan saja nama sekolahnya, misalkan SDN Negeri 2 Perbawati. Nah, bisa dimasukkan di situnya. Ataupun untuk usulan dari misalkan Bapak Ibu mau mengajuin jalan usaha tani. Nah, tulis alamatnya itu misalkan Poktan Mekar Tani atau Poktan Mekar Mukti, Desa Perbawati, itu bisa. Nah, untuk proposal dan foto lokasi ini sifatnya opsional. Kalau bisa dimasukkan, terutama foto ini harus wajib ada, harus kalau bisa dimasukkan biar verifikator mengetahui kondisi di lapangan. Kalau proposal juga sifatnya opsional. Kalau mau masukkan proposal kalau mau dimasukkan, yang pertama filenya harus berbentuk PDF kurang dari 2 MB. Terus nama filenya jangan terlalu panjang, misalkan nama filenya panjang, hanya cukup saja kegiatan pembangunan sekolah dasar Perbawati, ya saja gitu. Jangan nama filenya terlalu panjang, nanti soalnya ada batasan karakter yang disimpan di dalam database. Terus untuk kalau mau mengupload foto juga Bapak Ibu diharapkan, kan kebanyakan Bapak Ibu tuh dapat foto dari WhatsApp ya. Nah, kalau bisa jangan penamaan file di WhatsApp-nya dirubah dulu sama Bapak Ibu, jangan langsung, kan kalau misalkan contoh kita ambil kalau foto dari WhatsApp kayak gini ya hasilnya tuh. Bentar, saya. Kalau misalkan penamaan file WhatsApp kan gini nih Bapak Ibu. Ada WhatsApp image 2022 dan bla bla bla. Nah, ini Bapak Ibu jangan langsung rubah dulu aja nama filenya, misalkan foto A. Jangan nama filenya dari default dari WhatsApp-nya dirubah dulu nama nama filenya, biar nanti ketika diupload itu tidak ada masalah. Kita balik lagi ke slide. Nah, setelah fotonya jangan banyak-banyak, cukup satu saja yang diupload, jangan tiga-tiganya. Setelah itu lalu klik simpan. Nah, setelah klik simpan, kalau udah disimpan nanti usulan Bapak Ibu, usulan Bapak Ibu itu akan muncul di kolom pengajuan. Nah, kolom pengajuan ini sifatnya berarti usulan Bapak Ibu masih ada di kamar Bapak Ibu, belum bisa diverifikasi oleh Bapeda. Jadi usahakan kalau misalkan udah diinput, misalkan udah sesuai gitu, Bapak Ibu klik saja langsung, klik yang bagian ininya nih yang ada tombol bulatan ini, diklik langsung klik tombol ajukan usulan, sehingga nanti kalau misalkan di sininya udah kosong, baru usulan tersebut sudah ada di kamarnya Bapeda, jadi bisa diverifikasi oleh Bapeda gitu. Kalau misalkan usulan Bapak Ibu masih di pengajuan, berarti itu kami tidak bisa melakukan verifikasi terhadap usulan Bapak Ibu. Jadi usulan Bapak Ibu masih aja mendem di kamar Bapak Ibu. Gitu. Terus selanjutnya, ini contoh untuk mengajukan usulannya, tinggal diklik checklist, lalu diklik yang ajukan usulan. Kalau mau dibatalin, diklik yang batal. Gitu. Nah, terus Bapak Ibu gimana sih kalau misalkan udah di pengajuannya udah diajukan otomatis hilang. Nah, untuk mengetahuinya Bapak Ibu klik tab monitor. Di sini bakal kelihatan usulan-usulan yang Bapak Ibu telah ajukan, statusnya sudah sampai mana sih. Nah, ini akan muncul kalau usulan disetujui berarti itu sudah masuk ke dalam range-nya perangkat daerah. Kalau validasi mitra Bapeda berarti masih diverifikasi oleh Bapeda. Kalau tulisannya validasi
kecamatan berarti masih diverifikasi oleh kecamatan. Kalau diteruskan di forum OPD berarti masih diverifikasi di perangkat daerah. Itu status-statusnya. Nah, ini mumpung ada yang dari kecamatan, nanti juga untuk tahapan verifikasinya, untuk kecamatan bisa melakukan login dengan menggunakan NIP dari kasih PMD masing-masing kecamatan dengan password defaultnya Sukabumi Cup. Nah, masuk ke menu verifikasi usulan, lalu klik usulan masyarakat. Nah, setelah itu, Bapak Ibu yang dari kecamatan, dan klik tombol yang ini nih. Tombol yang warna ada yang dimerahin atau gambar pensil, nanti akan muncul seperti ini pilihannya. Untuk dua, misalkan ini, pilihan kelompok. Nah, ini kelompok belanjanya, apakah dia belanja transfer atau non-transfer. Cara bedainnya, kalau misalkan dia berbentuk hibah, itu masukinnya ke belanja transfer. Kalau berbentuk infrastruktur, tulisannya belanja non-transfer. Nah, ini untuk uraian rekomendasi silahkan diisi, misalkan sangat diperlukan untuk penunjang kegiatan di desa tersebut. Nah, silahkan dimasukkan. Volumenya nih, jadi pas verifikasi nanti Pramusrembang, harap juga dipastikan volumenya benar atau tidak yang diajukan oleh desa. Misalkan desa mau ngebangun ngerehab dua lokal, ternyata ketika dipoto cuman ada satu lokal, berarti Bapak Ibu silahkan melakukan penilaian di volume ini. Misalkan tadi satuannya lokal. Rekomendasi anggaran silahkan disesuaikan saja dengan ajuan yang diberikan oleh desa. Misalkan 200 juta oleh desa, diajukan saja 200 juta. Nanti akan ada verifikasi lanjutan dari dinas terkait kok. Jadi jangan perlu takut untuk mengisi rekomendasi anggaran. Nah, setelah itu, kalau udah diverifikasi tadi, Bapak Ibu dari pihak kecamatan juga jangan lupa untuk melakukan submit. Karena kalau tidak disubmit atau tidak diproses, nanti usulannya tidak bakal masuk ke kamarnya perangkat daerah untuk diverifikasi. Jadi ini masih mandek di kamarnya kecamatan, seperti itu. Nah, kalau udah sama kayak tadi kecamatan di desa, tinggal di checklist, lalu klik proses. Nah, setelah itu, saya mau ngebahas terkait hasil inputan dari Musrembang, ya, hasil input Musrembang Desa yang dari kemarin buat tanggal bulan Desember hingga per tanggal 11 kemarin. Nah, ini contoh saya bacakan ya. Untuk Kecamatan Jampang Tengah yang baru menginput itu, yang sudah dilakukan pengajuan usulan ya. Saya kurang tahu apakah desa-desa di sini sudah nginput semua tapi belum diajukan usulannya sehingga tidak masuk ke dalam rekap saya. Mungkin ada beberapa kejadian seperti itu. Nah, ini yang sudah diajukan. Contoh Desa Panumbangan, Kecamatan Jampang Tengah ada 5 usulan. Desa Bantar Agung, Jampang Tengah ada 43 usulan. Yang lainnya masih 0 usulan. Selanjutnya untuk Kecamatan Lengkong yang tidak ada usulan, yang belum ada usulan atau belum diajukan itu ada Desa Neglasari dan Desa Langkap Jaya. Nah, untuk Kecamatan Gunung Buruh yang baru menginput dan mengajukan usulan itu ada Kecamatan Desa Cikujang dan Desa Gunung Buruh. Untuk Kecamatan Cicantayan nih belum ada satupun yang usulannya masuk atau diajukan. Semuanya masih 0. Cicantayan, Bersawah, Cijalingan, Cisandi, Cimahi, Hegarmana, Sukadamai, Sukadamai. Mohon. Terus untuk Kecamatan Cisaat ini udah lumayan, udah banyak sekali, terutama Sukamantri yang belum itu Kutasirna ini baru 0 usulan. Mohon kalau misalkan Kutasirna masih tidak bisa diakses SIPD-nya, apakah error aksesnya atau bagaimana, bisa langsung japri ataupun bisa bertanya ke desa sebelahnya, ke desa terdekat. Ini soalnya rata-rata untuk desa di Kecamatan Cisaat sudah menginput. Untuk Kecamatan Kadudampit
ini belum ada satupun yang melakukan submit ataupun mengajukan usulan. Untuk Kecamatan Caringin ini yang belum mengajukan usulan yaitu Mekarjaya, Sesepan, Sukamulya, dan Caringin Wetan. Untuk Kecamatan Sukabumi yang berdasarkan tanggal 11 itu yang baru masuk Arumseah dan Warnasari, yang lainnya belum. Untuk Kecamatan Sukaraja ini yang baru masuk itu Selawi, Langensari, dan Sukamekar dan Selawangi ini. Yang lainnya belum melakukan input. Terus untuk Kebon Pedes baru Sasagaran dan Cikaret. Untuk Cirenghas sudah semua, alhamdulillah. Terima kasih. Terus untuk Sukalarang yang belum itu Desa Cimangkok, Titisan, dan Priangan Jaya. Untuk Gegerbitung, Desa Gegerbitung, Sukamanah, dan Bunuang itu belum melakukan penginputan ataupun submit usulannya. Nah, kita coba bahas ya satu-satu dari usulan Bapak Ibu yang sudah masuk. Kita coba bahas di Kecamatan Desa Sukalarang, Kecamatan Sukalarang ya. Kita contohkan saja. Jadi biar Bapak Ibu tahu usulan yang benar tuh, yang baik tuh seperti apa sih. Kita buka saja. Nah, bentar, kita ulang lagi. Bapak Ibu, diharapkan ya yang kalau yang kemarin itu masih ada beberapa perangkat daerah, beberapa di desa tuh ketika ngeklik yang ini di Sistem Informasi Pembangunan Daerah bukan mengklik yang perencanaan, tapi malah mengklik yang data pembangunan, sehingga akan muncul seperti ini. Nah, kemarin banyak di grup yang, Pak, saya keselebet, tapi ini ketika saya login. Nah, Bapak Ibu desa itu salah melakukan klik menunya, harusnya klik menunya yang perencanaan pembangunan daerah, bukan yang data pembangunan daerah. Nah, kalau data sistem pembangunan daerah, perencanaan pembangunan daerah, klik yang perencanaan aja semua, jangan ada yang lain, Bapak Ibu. Kita cobain ya, larangnya. Ini saya di sini menggunakan internetnya Indosat, bukan yang lain. Kita masuk pilih yang 2023. Nah, kita contoh yang monitor ya. Usulannya udah masuk nih. Desa Sukalarang. Contoh untuk Desa Sukalarang, di sini nih ada usulannya itu terkait pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi usaha tani atau JIDES ya. Nah, di kolom permasalahan ini jangan seperti ini. Kalau bisa jangan seperti ini Bapak Ibu. Tulis aja. Misalkan rehab JIDES berapa meter. Tulis kebutuhannya. Panjangnya berapa, lebarnya berapa, terus anggarannya berapa. Kan kalau di sini nanti verifikator Bapeda ataupun kecamatan otomatis harus nanya balik ke Bapak Ibu. Ini yang dimaksudnya, yang diminta itu apa sih? Jadi lebih baik ketika ditulis di kolom masalah ditulis saja langsung. Kayak tadi ini JIDES, berarti JIDES panjang 100 meter, lebar 2 meter, kebutuhan anggaran 200 juta. Udah gitu aja, sudah cukup sudah Bapak Ibu. Untuk alamat, nah ini untuk alamat ini kurang lengkap. Kalau bisa untuk
urusan pertanian, Bapak Ibu tulis saja semuanya. Tulis juga terkait poktannya, kelompok tani yang ditujunya atau lokasinya. Itu. Nah, terus yang kedua rehabilitasi ruang. Nah, rehabilitasi atau berat. Nah, ini Bapak Ibu di sini kan pengennya rehab ruang kelas ya. Tapi ketika di permasalahan di sini ditulisnya kekurangan ruang kelas baru. Jadi yang dipinta itu apa? Apakah mau minta ruang kelas baru atau apa tuh mau ngerehab ruang kelas gitu. Kalau ngerehab ruang kelas, kalau mau bangunan ruang kelas baru, sebenarnya ada di sini pembangunan ruang kelas baru di sini ada. Jadi jangan masukin ke yang rehab gitu, masukkan aja ke yang itu ke yang pembangunan RKB gitu. Jangan dimasukin ke yang rehabnya. Ini SDN Sukalarang sudah cukup. Nah, terus pembangunan drainase. Nah, ini juga harus itu ya Bapak Ibu ditambahkan panjang drainasenya pengen berapa gitu, lebarnya berapa. Jadi biar nanti ketika verifikasi itu lancar dan mulus semuanya. Bendungan, nah ini bendungan kalau mau ditulis juga luasnya berapa, panjangnya berapa. Dan parit juga harus diperjelas dan paritnya panjangnya berapa, ukuran berapa kali berapa. Terus untuk ini bantuan bibit sapi Pasundan, demokrasi sapi potong. Nah, bibit sapi pedaging. Nah, kalau bisa kelompok taninya kelompok tani mana ini Ibu? Terus kebutuhan ekornya berapa? Mau dimasukin gitu. Kalau bisa ditulis. Ini kelompok tani Bina Sejahtera ada, udah ada nih. Bagus, tinggal ditulis aja sapi kebutuhannya berapa. Terus ini untuk PJU, kan ini untuk perhubungan tuh banyak ya, ada PJU, pagar pengaman jalan, cermin tikungan, patok tikungan, rambu lalu lintas. Nah, ini yang diminta apa? Apakah PJU atau apa? Nah, kalau mau tulis aja langsung PJU 5 titik misalkan gitu. Jangan di sini kan masih tadi udah titik gelap ketika malam, berarti yang dimasukkan PJU. Nah, jadi kalau bisa malah langsung ditambah juga penjelasan PJU 5 titik misalkan gitu. Pembangunan ruang kelas baru, nah ini juga SMP 2 Sukalarang dituliskan juga berapa kekurangan ruang kelasnya. Terus hibah musola masjid, banyak musola yang kekurangan. Nah, kalau bisa Bapak Ibu ditulis nama musolanya apa. Kan ini di desa masih banyak musola bangunan sangat memprihatinkan. Jadi jadi nanti itu verifikator bingung di mana musola yang dimaksud musola apa. Jadi kalau bisa langsung disebutin musolanya di sininya seperti apa. Terus selanjutnya musola. Nah, untuk rutin jalan Sukalarang Bencoy. Nah, untuk jalan kabupaten, nah ini Bapak Ibu silahkan dicek dulu ya. SK jalan ini apa ada nggak Sukalarang Bencoy? Kalau nggak salah ada deh. Bencoy. Nah, Sukalarang Bencoy ada, betul. Nah, nanti ini masih ada kurangnya tapi kurangnya itu berapa kilometer sih yang dibutuhkan untuk pemeliharaannya. Ini kan cuma rusak parah, menghambat aktivitasnya. Nanti verifikator itu bingung berapa meter yang diperlukan untuk di ruas jalan Sukalarang Bencoy ini. Nah, ini untuk SDE Karamat belum ada pengaman fisik ya, betul. Nah, tinggal ditulis aja pagar halaman belakang sekolah perlu berapa meter, gitu aja ditambahin. Dan kalau saat ini belum punya sarana peribadahan, kalau bisa itu dilewati. Nah, untuk ini Bapak Ibu, yang ini nih, contoh kan ini mintanya buat sarana musola ya, musola di sekolah. Jangan dimasukin di pembangunan ruang kelas baru, masukin aja di sini pembangunan sarana prasarana pendukung SD. Meskipun di dalam kurungnya talud dan lapang nggak apa-apa, masukin dulu aja ke
pembangunan sarana prasarana pendukung. Sama juga ini nih kayak toilet. Toilet juga masukinnya nanti ke yang sarana prasarana pendukung, jangan dimasukin ke ruang kelas baru. Tuh, terus rehabilitasi bagi orang mengabaikan bisa dibagus. Pembangunan estetik haduk, toilet. Nah ini juga sarana pendukung yang udah bagus. Nah itu beberapa contoh kecamatan yang contoh usulan-usulan yang harus diperbaiki ya. Jadi biar bagus usulannya. Nah, saya jawab-jawab dulu yang ada di chat yang pertama. Untuk usulan yang sudah disubmit, usulan bisa dirubah atau tidak, atau usulan ulang seperti yang sudah dijelaskan permasalahannya. Untuk yang sudah diusulkan, daripada menunggu verifikasi dari Bapeda, silakan Bapak Ibu usulkan ulang saja. Untuk usulan-usul yang tadi yang sudah terinput. Nanti kalau misalkan menunggu takutnya lama, silakan usulkan ulang saja. Jangan menunggu untuk bisa dirubah. Terus selanjutnya untuk tiang listrik masuk ke kategori apa? Untuk tiang listrik belum ada menunya ya, nanti saja. Terus terus untuk yang sudah diinput di perencanaan 2022 apakah harus mengulang? Karena tadi sudah dijelaskan harus ya. Oh, kalau misalkan udah input di 2022, tapi Bapak Ibu ini desa mana sih? Desa Sukamantri kecamatan. Oh, desa Sukamantri kecamatan Sisaat mah. Nggak apa-apa Bu, tadi udah masuk kok usulannya, tidak usah lagi diinput. Di 2023 sudah aman. Jadi yang tadi yang kemarin diinput tuh sebenarnya Ibu sudah menginput di 2023, kemarin hanya salah itu saja di tutorial awal. Sebenarnya udah masuk untuk usulan di Desa Sukamantri. Kita cek ya. Desa Sukamantri Kecamatan Cisaat ya. Yang banyak usulannya. Ya, satu-satu kita cek dulu. Mana sih udah aman belum Pak? Dua tiga. Nah ini untuk Kecamatan Sukamantri, Desa Sukamantri. Yang bagian ini nih ada yang harus diperbaiki sebenarnya. Contoh nih, untuk jalan lingkungan, jalan gang ini harusnya diperjelas berapa meter kebutuhannya. Terus pembangunan gedung tahfiz. Nah ini juga harus di gedung tahfiz nih, yang apakah dia ada yayasannya mungkin ya Bapak Ibu ya, Bapak ya, Bapak Ibu. Untuk gedung tahfiz ini tulis juga yayasannya apa, nama yayasannya, atau pengelolanya siapa gitu. Jalan semua dilaku. Nah ini tong sampah juga ditulis ya berapa permintaannya, berapa unit gitu. Jangan hanya pengadaan tong sampah untuk terciptanya lingkungan sehat. Kalau bisa ditulis berapa kebutuhannya. Selanjutnya untuk rambat beton, jalan gang, perbaikan tahu, jalan gang,
pertama juga harus sedikit diperbaiki ya. Jadi outputnya harus ditambahkan. Nah, saran untuk kedepannya BMTQ harus dilaksanakan sebelum dibuka input usulan. Nah, sebenarnya kemarin tuh kami sudah melakukan BIMTEK terlebih dahulu kepada operator kecamatan. Mungkin ada sebenarnya kami akhir tahun kemarin ingin mengundang Bapak Ibu, namun dikarenakan tidak pengennya secara offline dan kemarin itu masih banyak kegiatan yang dilaksanakan, jadi baru bisa diadakan BIMTEK-nya pada saat ini. Sebenarnya untuk BIMTEK desa itu udah kami rencanakan, namun gara-gara ada COVID dan fokusnya anggaran sehingga tidak bisa dilaksanakan pada akhir tahun. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Nah, kita cek pada ASI satu lagi, pada ASI bisa. Oke, kita cek dulu di santaian tadi tidak ada satupun bisa yang ikut ya. Santaian semuanya belum ada. Oh, si Cantaian udah ada yang input nih, tapi belum diajukan. Hanya setelah irigasi, ini bagus nih irigasi, panjangnya berapa? Ini udah cukup bagus. Bakumu 10 unit, nah ini cukup bagus. Pada asih Pak, pada asih. Siap Pak, kedap ya, ini cek lagi dia. Nah, ini contoh-contoh yang bagus nih. Kurangnya akses penerangan jalan, 10 unit dan cermin jalan 10 unit. Nah, ini jadi dijelasin output yang diminta seperti apa. Sekarang kita contoh. Nah, untuk Cicantaian, ini desa Cicantaian, diharapkan kalau udah selesai gini, di submit ya, diklik yang warna ininya, lalu klik ajukan usulannya. Gitu. Jadi nanti bisa tampil di tab monitor ini biar nanti si rekap ini akan terisi. Nanti akan kami update berkala melalui kecamatan untuk diinfokan kepada desa-desanya terkait jumlah usulan ini. Sekarang kita contoh kepada asli. Nanti dikasih tahu Sumedang, Pak. Asik. Nah, ini kurang Pak. Untuk ini untuk contohnya untuk pertanian jitutnya kurang, ini jalan panjang jitut yang dipengennya berapa? Ya siapa? Kenapa ini kurang nih? Kurang panjangnya berapa sama poktannya belum dilengkapi apa ya? Baru kampung doang. Ini juga jalan lingkungan masih kurang, panjangnya berapa meter? Lebarnya berapa meter ini masih kurang. Nah ini juga
PJU masih kurang untuk jumlah unit yang diminta. Nanti bisa mungkin mumpung baru sedikit usulannya bisa diperbaiki Pak ya. Siap, Pak, siap. Kalau Terima untuk kasih. siapa? Ada untuk username sama password. Username dan password. Username-nya itu yang ini. Bapak Ibu kalau misalkan. Jadi username password-nya tuh default-nya tuh ini nih. Username-nya sipd.nama kecamatan .nama desa dengan password awalnya itu Sukabumi. Ini passwordnya. Silakan kalau misalkan ada error username dan password tidak ditemukan, berarti nanti akan kami bantu reset di sini. Silakan hubungi aja saya di nomor WhatsApp-nya. Pak Adi. Itu silakan nanti kalau misalkan ada yang nah, ini misalnya apa untuk foto wajib, tapi kemarin pas waktu dipakai foto error terus. Nah itu kalau misalkan fotonya error terus, tadi dicobain dulu Pak, nama filenya diganti, jadi jangan langsung dari WhatsApp. Terus yang kedua, kalau misalkan sudah terlanjur diupload dan tapi kayak tadi kolom permasalahannya sudah bagus, tidak perlu diajukan ulang. Nanti saja foto itu dibawa ketika verifikasi Pramusrembang kecamatan. Seperti itu. Terus, saya mau menginfokan dikit ya Bapak Ibu. Kemarin ada kami ada sosialisasi terkait bantuan keuangan juga untuk desa. Jadi sekarang untuk ke provinsi. Jadi Bapak Ibu untuk ban ke provinsi sudah bisa diinput ya pada tanggal 11 Januari kemarin hingga tanggal nanti berakhirnya input ban ke itu tanggal 9 Juni nih, 9 Juni. Sama inputnya melalui SIPD. Nah, cuman bedanya nanti ketika di pengajuan, yang ini nih, tahapan usulan ke provinsi berakhir tanggal 9 Juni tahun 2022, pada pukul 23.59. Nah, di sini Bapak Ibu silakan tambah ajukan. Nah, ini pilihannya ke provinsi. Nah, usulannya Bapak Ibu cari aja di sini BK desa belum ada ya. Kalau nanti ada label di sini tuh BK desa. Kalau BK aja ini untuk bantuan keuangan kabupaten. Jadi nanti ada ajuannya tuh BK Des seperti ini. Nah, untuk sementara berdasarkan hasil kemarin itu ada beberapa poin yang bisa diusulkan untuk bantuan keuangan desa ini. Ada hashtagnya tuh BKDes akses lokasi desa wisata, BKDes Kampung Caang, BKDes lapangan sepak bola, BKDes listrik masuk desa, pembangunan homestay, pembangunan jembatan desa, pembangunan posyandu, pembangunan sanitasi, peringkatan jalan desa, urbanisasi, saluran air bersih, SPAL, dan akses lokasi desa wisata. Nah, tapi nanti ini masih bersifat sementara dan nanti akan
dikoordinir lagi juga oleh DPRD Kabupaten. Seperti itu, Pak Ibu. Ini untuk pengajuannya mungkin sama, jadi kalau permasalahannya kalau bisa disamakan saja kayak kabupaten, jadi outputnya apa, pagunya berapa, panjangnya berapa, gitu. Surat proposal atau foto lokasi, yang kalau menurut saya yang penting itu foto lokasi saja di upload ya, biar nanti biar bisa mengetahui verifikator, ataupun nanti ada pemberitahuan lebih lanjut dari DPMD Kabupaten atau DPMD Provinsi terkait usulan ini. Untuk yang hadir di Zoom kali ini, ada yang kesulitan untuk input SIPD nggak? Atau ada yang mau ditanyakan? Enggak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Ya, terima kasih Pak atas waktunya. Begini Pak, di desa di Kecamatan Lengkong, Desa Cilangkap itu sudah. Halo? Halo, siapa? Ya, itu sudah memasukkan data usulan kira-kira 47 data usulan, tapi ternyata tadi setelah ditayangkan yang masuk hanya 7 Pak. Gimana itu Pak? Bentar Pak, saya buka ya. Nah. Cilangkap ya Pak, Lengkong ya? Ya, Lengkong Cilangkap. Sudah diajukan Pak, sudah ditulis diajukan ya? Sudah disubmit belum? Sudah Pak, itu per tanggal 9 kalau salah. 9 Desember. Oh, ini. Nah, Pak, yang 40-nya belum disubmit, Pak. Yang 40 ini. Oh, belum disubmit ya? Ya, belum disubmit. Nah, ini harus diajukan dulu usulannya, Pak. Ya? Iya, belum di checklist. Nah, yang baru masuk yang 7 ini, Pak. Gitu. Ya. Oh, iya. Ya, jadi yang di apa belum lengkap itu Pak, nggak apa-apa, Pak. Misalkan belum lengkap. Kalau bisa Pak, yang kolom permasalahan yang ini disesuaikan lagi aja Pak sama yang tadi saya jelaskan ya. Iya. Jadi ini betul. urbanisasi di edit dulu aja sama Bapak ya. Ada beberapa ya yang belum sesuai gitu. Baik. Diperbaiki dulu aja. Kalau sudah selesai nanti pokoknya kalau misalkan sudah final, kalau mau mendekati akhir-akhir si tab pengajuan ini kalau bisa harus kosong ya. Jangan ada masih usulan yang di sini. Jangan masih ada usulan yang terdapat di tab pengajuan, harus kosong pokoknya. Semuanya harus berpindah di tab monitor sini. Oh, gitu. Ya. Nah, setelah itu juga Bapak kalau misalkan semuanya udah di-submit, misalkan udah diajukan, Bapak Ibu juga silakan di-download ya. Download file Excel-nya. Nah, sebelum di-download ini ada tulisan show di sini tuh. Tulisan show ini Bapak Ibu klik, nanti tulisan ganti sama all. Jadi biar tampil semua. Soalnya kalau 20 nanti yang ke-download cuman ada 20 usulan. Yang tampil 20 ya. Ya, jadi ini harusnya semuanya di all dulu baru klik tombol Excel. Nanti bakal nge-download ini. Download. Kalau udah di-download nanti akan muncul. Ada ini usulannya baru 7, nanti yang muncul cuman 7 usulan saja nih. 1 udah tidak pakai 7 gitu. Ini nanti yang untuk Cilangkap ini silakan yang usulan ini diperbaiki dulu ya Pak ya.
Ya, Usulannya ya. diperbaiki dulu, baru diklik tombol ajukan usulannya ya. Jadi biar Ya. enggak kayak tadi saya rekapnya ambilnya dari yang udah masuk di tab monitor Pak ya. Kalau yang di sini nggak bakal keambil datanya sama Bapeda gitu. Ya, Oke, ya. siap. Ada yang lain Ya, yang Pak, mau? terima kasih, Pak. Siapa? Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum. Salam. Mangga Pak. Siap. Kami dari Desa Gunung Jaya. Mohon. Data sudah di input Pak ya sebanyak 23 item. Cuman volume kami belum dilengkapi. Itu bisa diperbaiki Pak. Oh ya udah, nanti saya balikan dulu semuanya seperti ya Pak. Usulan-usulan Bapak Ibu diperbaiki aja ya. Saya kembalikan dulu semuanya ya usulannya. Nah, yang hadir Siap. Yang hadir saat ini sore ini usulannya saya kembalikan semuanya. Mohon diperbaiki lagi ya. Ya, kemudian Pak untuk proposal dan gambar mungkin nanti aja setelah diverifikasi Pak. Iya, nanti proposal dan gambar nanti saja ketika pas verifikasi di tingkat desa saja ya. Di uploadnya. Oke, siap. Ya, terima kasih. Oke. Assalamualaikum. Salam. Dari kecamatan yang lain atau desa yang lain, mangga bila ada yang diteruskan. Masih kebingungan terkait usulan tata cara ngusulin di kabupaten di SIPD? Izin Pak. Mangga Cisantayan. Mangga Cisantayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin dari Hegar mana, Pak? Siapa? Kumaha, Pak? Kebetulan mungkin dari SIPD-nya kita belum input, karena yang pertama ada hal yang memang kita belum bisa dibicarakan di sini terkait dengan bagaimana kasih kita perencanaan. Karena memang kondisi hari ini ada, bilangin aja ya sudah karena memang sudah berhenti Pak di kita di desa, sehingga kita lagi mencari pengganti itu. Yang kedua mungkin ini Pak terkait ajuan pembangunan ya, yang tadi mungkin yang sudah diinput di 2022, apakah boleh diinput kembali di tahun 2023? Mangga Pak, ajukan saja. Mangga ajukan saja Pak. Untuk 2022 diajukan kembali saja di 2023. Oh iya. Kalaupun memang misalkan untuk tahun 2022 itu sudah terrealisasi, misalkan nanti tahun 2022 gak apa-apa gitu Pak. Oh. Ya nanti kan tahapannya panjang ya Pak ya. Nanti bisa saja kan ketika diverifikasi oleh ke perangkat daerah sama mereka ditolak karena sudah masuk dianggarkan di 2022 gitu Pak. Oke, siap. Terima kasih Pak. Sami-sami Pak. Enggak, ada yang lain? Untuk saya kembalikan dulu ya. Ada Pak satu lagi Pak, maaf Pak. Enggak, Pak. Tadi cilaka Pak bertanya lagi, boleh Pak? Boleh. Ini masalah kamus ya, misalkan usulan bantuan APBD, APBN dan yang lainnya itu ada kamusnya kan Pak ya? Iya Pak, ada kamusnya. Jadi mohon saya minta rinciannya gitu. Oh, siap Pak, siap. Belum diserik sama kecamatan Pak? Belum dapat Pak? Belum dapat sementara. Oh, siap. Saya share ya Pak. Di kolom chat sekarang saya share ya. Saya share di kolom chat. Ya, terima kasih. Ya, Pak. Saya share yang ini yang bahan paparan kita yang hari ini. Terus kamus usulan yang untuk bantuan keuangan provinsi. Terus untuk kamus usulan ini mungkin pada minggu ini
mudah-mudahan Selasa akan saya update, saya kirim ulang ke kecamatan terkait adanya beberapa perangkat daerah yang minta ditambahkan untuk usulan. Untuk kamu usulan ini nanti Bapak Ibu bisa diajukan. Saya beri tanda ada keterangan baru untuk bisa ditambah keterangan baru untuk menandai itu kegiatan baru yang dapat disolve. Itu bahan-bahan yang oh iya, SK jalan, SK itu kalau Bapak Ibu belum punya, saya share juga. Jalan, dan SK irigasi juga. Ada lagi yang ingin ditanyakan Bapak Ibu atau yang masih bingung? Kecamatan Kadudapit mungkin, atau Desa Sukamaju atau Desa Sukamanis Kecamatan Kadudapit ada kesulitan pada saat penginputan. Soalnya dicek di usulan ini masih 0. Coba saya buka kecamatan Desa Sukamanis Kadudapit. Izin bertanya, mangga Kecamatan Sukalarang dibuka aja mic-nya. Langsung aja. Oh, ini ya Sukamanis belum input satu. Mangga Sukalarang diteruskan. Suaranya kedengeran Pak Sukalarang. Kalau semoga setelah Desa Sukamari ya siap saya kembalikan ya istilahnya. Pengajian musola dan masjid wakaf apakah harus pakai surat wakaf? Nah nanti ketika verifikasi saja diberikan itunya yang Bapak ya surat apa tuh ditunjukkan saja kepada verifikator terkait surat wakaf ya. Dan diberikan fotokopinya saja. Terima kasih. Nggak ada suaranya Pak, Kecamatan Sukalarang. Di chat ada, chat ada chat. Teka luar suaranya Pak. Teka luar suaranya Pak, nggak di... Jadi untuk syarat upload nggak usah diupload, nggak usah. Untuk syarat upload nggak usah diupload aja. Dikosongkan saja. Bisa dibilang siap. Yang hadir hari ini di Zoom ini nanti saya kembalikan semua misalnya.
Saya satu kembalikan dulu semua. Kalau susah dicek aja Kecamatan Cikalaraang. Kira masalahnya di audionya. Masih di mute tuh, Chris, yang Cikalaraang. Ya tadi udah keluar Pak suaranya, cuman balik lagi. Izin bertanya. Siap. Bagaimana Bos? Abi di desa Nyepokot. Mangkalaya. Desa Mangkalaya. Siap. Unmute Pak. Coba di-unmute lagi Pak. Kepencet tadi. Halo. Mas Kresno izin bertanya dari desa Cinob. Itu Cikalaraang masih di mute tuh, Chris. Iya, Cikalaraang masih di mute dari tadi, susah Pak. Dibuka nggak bisa dari sini dibuka. Nah, itu. Udah dibuka. Coba. Ininya besok. Coba Pak. Kecamatan Cikalaraang. Kayak mana ada di audionya, di pengaturannya kayak ada itu mungkin. Di mute lagi itu. Oh, itu di mute lagi. Ini udah diklik ask to unmute. Bukan lagi. Coba Pak di unmute Pak Cikalaraang coba. Jadi udah kebuka sebenarnya. Nah, udah dibuka tuh. Coba. Cuman nggak entah nganggo mic coba Pak. Langsung karena laptopnya coba Pak. Kita nganggo mic ya. Coba itu nganggo mic Pak. Kabin IPW di mana teh, Chris? Serang Pak Apung. Di PTL. Di PU. SDA. Nggak ada suaranya, suka di chat aja. Usulannya sudah diajukan, bila mana ada perbaikan harus diusulkan lagi. Bagaimana? Untuk usulan yang hadir hari di Zoom sesi kali ini, usulannya akan saya kembalikan semuanya ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan nanti sore sudah bisa kembali semuanya. Jadi sehingga silahkan untuk diperbaiki saja usulannya ya. Saya akan kembalikan secara berkala untuk usulannya. Assalamualaikum dari Desa Kadudampit, nggak bisa masuk. Kita masukin Kadudampit. Desa Kadudampit. Ya, internet terus digantos lah Pak karena Indosat di desa kata ibu di desa Kadudampit. Soalnya iya di abdi Kadudampitnya. Biasa login di abdi mah Pak. Ini bisa Kadudampit. Jadwal inputnya diperpanjang atau tidak? Mohon maaf, kemungkinan untuk jadwal input tidak kami perpanjang dikarenakan padatnya jadwal proses perencanaan, sehingga kemungkinan tidak bakal kami perpanjang. Nanti apabila ada informasi lebih lanjut akan kami sampaikan. Siap, usaha mangga Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, mohon mangga Pak. Mangga lajeng.
Perkenalkan Pak, saya Ujang Sekdes Sukamantri Pak. Mohon. Kebetulan Ya, kan Pak. ini tahun-tahun sebelumnya karena kebetulan tahun-tahun sebelumnya karena memang ada kekosongan di perencanaan. Jadi untuk penginputan tahun yang lalu memang di handle oleh saya lah, Sekdes. Ya, siapa? Ini kan terkait usulan-usulan Pak. Ya. Ini tentunya dijadikan bahan perencanaan kabupaten lah begitu oleh Bapeda yang juga jadi bahan untuk dinas-dinas terkait Pak ya tentunya. Ya, betul. Nah hanya saja ini yang saya temukan di lapangan begitu Pak, ada beberapa kegiatan usulan yang memang secara dokumen hasil print out sudah disetujui di SIPD begitu. Ketika pelaksanaan memang ada salah satu dinas yang melaksanakan itu di luar titik yang diusulkan. Nah, sementara jadi beban moral sebetulnya, beban moral bagi desa ketika bicara mengakomodir usulan warga tentunya kan di musren itu kita akomodir. Tapi pada pelaksanaannya titik yang diusulkan tidak terrealisasi, malahan yang tidak diusulkan ada begitu. Siap. Nah ini mohon barangkali ya ke depan lah ada penegasan juga ke dinas instansi terkait ketika memang kalaupun di SIPD ini merupakan satu panduan untuk semua kegiatan dinas-dinas. Jadi betul-betul dijadikan dasar begitu ketika bicara masalah usulan SIPD Pak. Karena kan prosesnya tidak serta-merta, ini SIPD merupakan proses penampungan aspirasi begitu dari masyarakat di tingkat desa melalui musrembang. Demikian barangkali Pak. Siap Pak. Haturun Pak sana. Pak Kabit mau dijawab sama Pak Kabit? Semangat Wes. Dari Pak Sekdes Desa Sukamantri ya. Betul Pak, tadi sebetulnya SIPD itu dasar pengusulan untuk kegiatan di RKPD maupun di perangkat daerah. Mungkin juga Pak, itu juga saya kan belum tahu ya seperti itu kenapa, tapi biasanya kalau udah usul kegiatan sama tapi lokasi yang berbeda, mungkin kita cross check dulu Pak. Kita cross check dulu karena kegiatan itu ada usulan dari desa ataupun dari masyarakat. Itu apakah sesuai dengan program prioritasnya di perangkat daerah Pak, di dinasnya seperti itu. Dimungkinkan itu kegiatan itu emang ada di desa itu, cuman dinas punya pendapat sendiri ataupun punya alasan tersendiri terkait prioritas di lokasinya mungkin Pak. Itu mungkin jadi bukan berarti dialihkan lokasinya, kebetulan kegiatan itu prioritas di perangkat daerah di dinas, namun lokasinya yang menurut dinas itu ada yang lebih prioritas di sana gitu. Tapi ataupun juga nanti kalau emang tadi menjadi dua hal yang dua lokasi yang cukup prioritas, kami akan bantu Pak nanti hari ini hasil bintek hari ini ataupun masukan ataupun saran akan kami sampaikan ke perangkat dinas Pak. Justru makanya kalau ada kendala-kendala di sini mau sampaikan ke kami akan sampaikan ke perangkat daerah ataupun dinas yang mengampu kegiatan itu. Mungkin sementara itu Pak yang bisa saya jawab karena kami juga di Bapeda hanya mengawal pengusulan dan prioritas pembangunan ataupun kegiatan prioritas itu ada di perangkat daerah. Kita tuh hanya menyampaikan di sini ada prioritas kegiatan itu dan dinas pun ada. Untuk fokus itu lebih diprioritaskan perangkat daerah ataupun dinas yang menentukan lokasinya Pak. Karena yang lebih tahu teknis ataupun lebih detail itu di perangkat daerah. Mungkin izin Pak Sekdes seperti itu yang saya jawaban awal. Terima kasih Pak Sekdes. Terima kasih Pak. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Bojong Sawah terkait dengan keterangan lahan, apakah harus diupload juga? Untuk keterangan lahan tidak perlu diupload Bapak Ibu, nanti saja dibawa ketika verifikasi pramusrenbang kecamatan di tingkat kecamatan. Karena kalau diupload itu lumayan juga kalau dokumen lahan, nanti dibawa saja kopian salinannya pada saat pramusrenbang gitu. Tidak perlu diupload saja. Mangga yang lain apabila ada yang ingin ditanyakan lagi.
Dari desa-desa yang lain mungkin ada yang masih bingung atau masih tidak, ada yang belum akses sama sekali SIPD nggak? Yang masih kesulitan gitu. Kalau tidak ada, Coba itu. Terus yang desa-desa yang belum input aja, Chris. Kalau ada ataupun ada kendala gitu. ya desa-desa Desa-desa yang belum mengusulkan, yang masih 0-0 kan banyak tuh. ya benar Pak. Saya buka. Yang kendalanya apa, seperti apa gitu. Desa Jampang Tengah hadir, ada nggak desa Jampang Tengah? Kecamatan Jampang Tengah nih banyak yang masih kosong. Ya, Kecamatan Jampang Tengah. Pemdes Cijulang hadir di ini, di Zoom ini. Mungkin bisa, atau dari desa Jampang Tengah ada kesulitan nggak Bapak Ibu? Cijulang hadir, Pak. Ya, ada kesulitan nggak Pak? Atau memang belum input? Untuk kesulitan sih, untuk problem sih nggak ada. Cuman barusan sudah disubmit, cuman keterangan di permasalahan terus dari cara penginputan memang ada yang keliru itu. Oh iya, tadi saya kembalikan semuanya ya. Iya. Ada Bung Harap, gimana Bu? Tadi pada Benghar. Saya dari pada Benghar, Pak. Oh ya Pak, siapa? Gimana Pak, ada kesulitan Pak? Belum dapat usernya. Oh, usernya yang ini Pak ya? Ini Japri aja Chris nanti. Ya, nanti saya Japri. Bisa difoto yang ini Pak, bentar ya. Saya difoto dulu ya yang ini Pak. Nih. Jadi saya chat juga ya. Jadi SIPD Jampang Tengah daripada Benghar. Terus Abi Japri ya Pak. Ya. Ya. Terus gini Pak, untuk misal untuk proposal yang buat rutilahu, yang bansos, kan Ya. misalnya unitnya banyak. Ya. Apakah cukup satu proposal? Apa gimana? Untuk proposalnya cukup satu proposal, cuman di dalam proposalnya dilampirkan itu nama-nama penerimanya. Kalau bisa sama nick-nya dilampirkan. Kan berbasis nick ya kalau untuk rutilahu ya. Jadi Ya. nama, nick sama alamatnya langsung dilampirkan di situ ya, di proposalnya ya Pak. Tapi tetap yang untuk di usulan yang di depan berarti alamatnya pakai alamat desa apa gimana Pak? Iya nggak apa-apa itu mah. Tapi di lampirannya nanti alamat semuanya ya. Oke, siap. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak. Bisa Gegar Bitung sudah siput data saya mau submit. Ya siapa? Nanti kalau misalkan belum disubmit, silakan dicek kembali ya Pak. Permasalahannya apakah sudah sesuai dengan yang tadi saya beri masukannya. Kalau belum, silakan diperbaiki. Kalau sudah, langsung submit saja Pak, biar tidak mendem-mendem di kolom pengajuan. Terus Desa Kecamatan Lengkong, Desa Neglasari, Tangkap Jaya, berarti juga udah dilewat. Gunung Guru, Desa Gunung Guru, Kebun Manggu, ada masalah Kebun Manggu? Sirna resmi, ada masalah nggak? Desa Mangkalaya. Menang mah. Iya.
Cantayam. Kalau misalkan Cantayam masih kosong semua itu, Chris. ya Cantayam tadi katanya ada sebagian yang udah diinput Pak, tapi belum disubmit ya. Jadi kita gitu. masih nol semua. Cantayam masih nol semua. Oh, Kebun Manggu sudah input tapi barusan baru dikirim. Oh iya siap Pak. Nggak apa-apa. Tapi itu udah yang dikirim udah sesuai belum Pak? Tadi yang di format permasalahannya. Nanti kalau belum saya kembalikan lagi dulu aja ya usulannya. Di saat udah tinggal akutasi mas saja ini. Mungkin satu lagi. Aduh dampit masih semuanya belum. Semua kosong ya, semua. Kosong. Maka kalau misalkan sudah input tapi belum diajukan, silakan cek kembali sesuai dengan yang tadi diberikan. Sukabumi, Perbawati tadi baru input katanya. Caringin Wetan, Sukamulya, Susepan, Mekarjaya, dikit lagi. Sukaraja, dikit lagi. Cirengas nih yang udah full semua desanya. Kebun Pedas. Palaran, Geger Bitung, nanti saya kembalikan. Yang sudah diinput, nanti saya coba kembalikan dulu usulannya supaya diperbaiki berdasarkan tadi hasil Zoom ya. Mungkin kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan, cukup sekian, sudah jam 3 ya paparan dari saya kembalikan kepada Pak Tatang selaku moderator. Terima kasih. Terima kasih, Ibu. Terima kasih Pak Kresno. Alhamdulillah tadi sudah cukup panjang dan detail ya berkaitan dengan penjelasan-penjelasan secara teknis. Mudah-mudahan tadi untuk desa-desa yang memang statusnya 0 ini bukan karena permasalahan username dan password ya, mudah-mudahan bukan karena itu, tetapi memang karena ada beberapa hal yang perlu didetailkan lagi, terutama di permasalahan, barangkali seperti itu. Nah, berkaitan dengan hasil Zoom hari ini tadi sudah disampaikan oleh pemateri atau narasumber bahwa usulan-usulan yang sudah disubmit akan dikembalikan dulu ya. Silahkan koreksi lagi oleh Bapak Ibu sekalian sesuai dengan apa yang tadi disampaikan. Barangkali itu beberapa hal yang tadi disampaikan oleh narasumber Pak Kresno. Sebelum ditutup, barangkali ada closing statement dari Pak Kabid, mangga dipersilakan. Terima kasih Pak Tatang. Mungkin sudah cukup itu ya, sudah cukup jelas tadi. Mungkin catatan ataupun saran masukan dari saya agar memanfaatkan kesempatan ini, usulan ini, apabila Bapak Ibu ada yang mengalami kesulitan atau hambatan, mangga kami siap membantu lewat Mas Kresno ya. Siap. Tapi tidak 24 jam itu sekarang. Jadi jam 8 pagi sampai 4 sore dan jam 7 malam sampai jam 9 malam. Mungkin itu Bapak Ibu. Jadi gunakan waktu itu apabila Bapak Ibu menghadapi kendala atau permasalahan dalam pengusulan lewat SIPD, mangga kami dan kami alhamdulillah ucapkan banyak terima kasih nih buat Bapak Ibu yang hadir hari ini, sehingga mudah-mudahan hadir Bapak Ibu ini memberikan keberkahan ataupun kesuksesan bagi perencanaan pembangunan di Kabupaten Sukabumi khususnya di tahun 2023. Mungkin itu aja Pak Tatang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kabid atas closing statement-nya. Bapak Ibu sekalian, saya kira karena memang tidak ada lagi yang ditanyakan dan memang sudah cukup banyak tadi yang disampaikan ya. Tadi juga sudah di-share kontak person untuk nanti apabila ada hal-hal yang ditanyakan oleh Bapak Ibu. Selain tadi menggunakan saluran-saluran melalui Bapelitbangda, juga diharapkan Bapak Ibu juga bisa menanyakan ke tetangga sebelahnya desanya, jangan sampai jauh-jauh ke Bapeda gitu ya, ke Pelabuhan Ratu. Betul. Nah, kita coba dulu ditanyakan ke sebelahnya yang sudah selesai. Dan jangan yang ditanyakan juga yang sebelahnya ya, yang sudah selesai. Betul. Jangan juga, saya belum selesai juga, tapi perlu dikasih tahu. Artinya kita sama-sama saling memberikan dukungan ya. Mudah-mudahan kendala-kendala yang
dihadapi ini bukan karena yang tadi permasalahan palsu dan sebagainya, tetapi memang ada hal lain yang perlu di yang kaitan yang lainnya seperti itu ya. Saya kira itu yang bisa disampaikan. Terima kasih Pak Kabid, kemudian Pak Kresno, juga Bapak Ibu sekalian yang pada kesempatan ini bisa hadir bersama-sama melalui Zoom meeting ini. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Mudah-mudahan aktivitas kita menjadi ibadah di sisi Allah SWT. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Marilah kita sama-sama tutup acara ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Ayo taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Pak Tatang nggak dipotong bareng dulu Pak Tatang? Oh ya, lupa sebelum ini kita potong bareng dulu ya, Bapak Ibu. Kita lihat dulu bareng-bareng nih. Videonya maka dicoba dibuka. Ya. Kameranya dibuka ya. Ya. Iya ini. Iya rambutnya coba di ini dulu. Ya. Kalau selama ini udah siap ya, saya hitung ya. Ini ada 2 halaman. Halaman pertama. Belum ya? Udah siap? Udah. Siap. Canggu, Pak, canggu. Iya. Oke, halaman kedua. Wah, banyak yang masih videonya nggak apa-apa. Teman-teman mana aja nih? Ya udah gambar yuk. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mohon.